Buat teman-teman yang di tahun 2018 voting di storyku untuk aku bikin video YouTube, ini video YouTube pertamaku. Jadi setelah ya mikir lama, akhirnya ini ya mau mencoba pakai YouTube untuk tempat ngobrol. Aku ada beberapa alasan, nanti aku ceritain. Tapi akhirnya mulai pakai YouTube gitu. Aku akan sharing beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa pakai YouTube. Terus yang kedua, apa yang mau di-sharingin di YouTube gitu. Dan yang ketiga, kenapa pilih judul video pertama ini adalah pentingnya pertanyaan, karena ada kaitannya. Pertama, kenapa akhirnya pakai YouTube? Ini ya, dulu kan kalau misalnya dulu kan aktif banget ya di IG, Facebook ya, tapi kan Facebook kalian kebanyakan nggak nonton, nggak lihat. Aktif di IG, terus ya banyak orang suruh bikin YouTube, terus teman-teman juga ya bisa sharing sesuatu gitu, in terms of knowledge ya, apalagi soal teologi. Nah tapi lama-kelamaan alasan itu hilang gitu, karena effort untuk ngonten gitu itu udah makin lama makin hilang, makin gak ada gitu. Instagram aja kan udah makin lama ya cuman posting sehari aja, nggak serius ngonten kayak dulu gitu. Nah, tapi alasannya sekarang ganti, geser gitu. Bukan lagi buat bikin konten yang rutin gitu, tapi ya tempat baru di mana aku bisa ngomong panjang lebar, cerita panjang untuk ngeluarin yang ada di kepalaku. Nah, kenapa ngeluarin yang ada di kepalaku? Nah, ini beberapa alasannya. Ternyata setelah aku mengalami, buat teman-teman yang belum tahu, aku Abel Christoffel, aku dari Surabaya, Indonesia. Dulunya sekolah teologi, lalu melayani di gereja, dan sekarang melanjutkan studi Master of Theological Studies di Boston University, di Boston, Amerika Serikat. Nah, ternyata aku mengalami bahwa studi graduate studies itu stressful gitu, sangat-sangat melelahkan, gitu, sangat-sangat stressful. Terus yang kedua, stressful dalam artian load-nya ya, sangat mengejutkan. Yang kedua adalah pandemi mengubah segalanya. Pandemi mengubah kebiasaanku yang dulu bisa riset, baca buku lama berjam-jam, sekarang nggak bisa gitu. Ada kondisi-kondisi mental tertentu yang berubah gitu, karena dua hal tadi. Yang pertama karena ternyata stressful, yang kedua adalah pandemi gitu, mengubah kebiasaan dan kondisi mental seseorang. Nah, aku sendiri akhirnya setelah ngobrol sana sini, setelah coba cari solusi untuk mengurangi ketegangan pikiran ini, ternyata aku menyadari semakin kenal diriku bahwa aku tuh butuh numpahin sesuatu yang ada di kepalaku. Pokoknya ditumpahin aja gitu. Ada tujuan atau enggak? Ya kadang-kadang ada tujuannya untuk ada pengaruh ke orang lain, untuk orang bisa belajar, untuk nge-sharingin sesuatu siapa tahu berguna. Tapi kadang-kadang enggak, asal pengen ngomong aja. Yang penting apa yang ada dipelajari, apa yang aku lihat di depan mata, terus lagi mikir harus tumpah jadi sesuatu gitu. Namun itu yang mungkin agak bikin relief ya. Tentu dengan beberapa cara lain ya untuk aku relief, olahraga dan lain-lain. Tapi ini salah satunya, ngobrol dengan teman-teman. Nah, tapi alasannya kan ngobrol dengan teman-teman kan nggak semua ready ya, nggak semua hadir gitu, karena semua teman-teman juga punya kesibukan masing-masing. Terus di sini juga nggak banyak ketemu orang-orang Indo. Kalau ngobrol dengan orang-orang di sini, ya ngobrolnya superficial, terus keterbatasan bahasa juga nggak bisa ngungkapin. Jadi rasanya perlu nih ada tempat untuk aku ngomong panjang gitu, ngoceh sesuatu yang aku pikirin,
Kalau toh ternyata berguna ya puji Tuhan, kalau toh enggak ya udah itu semacam jadi diaryku aja gitu. Nah, alasan yang kedua kenapa akhirnya pakai YouTube adalah tadi ya sebagai tempat untuk ngurangin stres dan tempat untuk cerita lebih panjang. Instagram kan nggak bisa ya. Alasan yang kedua adalah belakangan aku mengalami disorientasi tentang panggilan. Setelah ini apa yang aku harus dalami? Karena setelah belajar teologi kemarin akhir tahun lalu aku ikut American Academy of Religion. Jadi itu kan pertemuan tahunannya American Academy of Religion. American Academy of Religion itu semacam society gitu antara orang-orang yang belajar teologi, agama gitu, filsafat dan sekitarnya. Terus jadi membernya. Terus di akhir tahun biasanya ada meeting gitu, annual meeting. Nah kemarin kebetulan online, tahun 2022 ini bakalan onsite di Denver. Nah, semoga bisa ke sana. Kemarin ikut banyak sesi, bayangin dari satu minggu sesi aku dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam full di depan laptop dan aku excited banget. Banyak orang yang, tahan kamu? Ya aku tahan aja gitu karena kan seneng banget gitu kan. Dan ikut semua sesi dari diskusi antropologi, environmentalism, filsafat, ada beberapa biblical studies, macam-macam. Terus aku tiba-tiba bertanya, siapakah aku di tengah-tengah lautan samudra diskusi yang begitu luas dan dalam ini gitu. Akhirnya di dalam mengarrange studiku ini sekarang, apa kuliah yang aku harus ambil, apa yang aku harus dalemin, aku disorientasi gitu. Nah kebetulan awal semester ini ketemu dengan advisor, ngobrol dengan advisor namanya Dr. Rebecca Copeland. Dia adalah seorang ekoteologi. Ekoteologi adalah eko dan teolog. Jadi teolog yang bahas tentang environment, rumah atau tempat kita tinggal ini, yaitu alam. Nah, dia advisorku dan salah satu pertanyaannya adalah, kamu coba journaling gitu. Disuruh journaling, karena journaling itu journaling tentang apa yang kamu perceive. Jadi bukan summary apa yang aku baca, karena itu kan larinya nanti submit ke tugas ya. Tapi apa yang aku tangkap dari sesuatu yang aku pelajari yang ada di depanku, mungkin kejadian atau apapun. Jadi apapun itu random gitu. Nah, aku kan gak terbiasa ya journaling gini ya, nulis. Bukan tipe orang yang reflektif di dalam nulis. Kalau aku reflektif itu aku suka ya entah merenung atau nonton sesuatu atau ngobrol. Walaupun in term of menyampaikan pesan, aku lebih baik menyampaikan pesan secara menulis daripada ngomong. Karena aku dulu adalah orang ngomong, terus lama-lama belajar nulis waktu di seminari, di gereja, lama-lama sekarang jadi merasa lebih bagus untuk menyampaikan sesuatu dinulis daripada ngomong gitu. Ditambah faktor-faktor lain ya, pelupa dan lain-lain. Tapi intinya nggak terbiasa kalau misalnya nulis sesuatu, nulis untuk berefleksi gitu. Maka kayaknya aku bikin aja deh YouTube untuk tempat aku tumpahin yang aku pikirin. Terus habis itu, dan tentu ya less effort, aku nggak mau kan bikin YouTube terus too much effort untuk editing segala macam. Makanya biasa aja, nggak ada set atau segala macam. Ya itu sih kira-kira kenapa akhirnya pakai YouTube. Jadi bukan lagi alasan supaya punya konten Kristen, nge-build rutinitas, bikin sesuatu project itu. Tapi lebih ke personal diary. Itu karena mau nggak mau butuh di masa-masa sekarang gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton ini atau mungkin nanti ngikutin YouTubeku ini, ya kalian akan ngikutin kehidupanku sehari-hari biasa seperti kalau aku posting sesuatu di Instagram. Bedanya sekarang YouTube cuman ada short sama ada bener-bener long. Sekali long itu sekali ngobrol gini panjang. YouTube short tahu ya maksudnya ya. Nah, terus yang kedua, apa sih isinya? Nah, apa isinya? Isinya ya perjalanan sehari-hari apapun gitu. Aku bisa jadi sharingin sesuatu yang aku tangkap, hasil obrolan dengan orang,
kehidupan di sini, atau mungkin aku juga ngobrol dengan orang-orang Indo yang ada di sini yang kalian bisa dapetin sesuatu dari sharing hidupnya mereka, atau buku yang aku baca, atau mungkin habis ketemu orang, habis pengalaman di kelas, apapun itu, atau mungkin tentang Boston. Jadi apapun itu campur, itu tentang apa yang aku alami gitu. Nah itu makanya nggak ada rencana tentang ininya, kontennya nggak ada dirutinin kayak gimana. Nah tapi kenapa aku kasih nama, kalau misalnya kalian cek di posternya YouTube-nya itu di atas, header-nya itu kan tulisannya Docta Ignorantia gitu. Docta Ignorantia itu artinya kan sebuah ketidaktahuan yang dipahami. Dalam arti seseorang yang sudah menyadari bahwa semakin dia belajar, semakin dia paham hal yang dia tidak tahu. Nah itu Docta Ignorantia. Nah aku ada dalam tahap-tahap itu gitu, dan makin belajar sesuatu yang baru, makin menyentuh sesuatu yang baru, makin mendalami, makin menyadari bahwa sedikit yang aku tahu gitu. Jadi benar-benar banyak hal yang aku nggak tahu. Itu. Jadi ya isinya kontennya itu. Nah yang ketiga, kenapa pentingnya pertanyaan? Mungkin dari YouTube-ku ini kalian juga akan dapat tentang sebenarnya apa sih yang sedang aku pertanyakan di dalam hidup. Karena aku banyak sekali hidup berdasarkan pertanyaan. Buat aku, pertanyaan itu representasi. Pertanyaan itu kan sesuatu yang mengkristal, yang terartikulasikan tentang atau merepresentasikan tentang sesuatu yang kita cari, tapi kadang-kadang tidak terartikulasikan. Gitu. Orang nanya, hari ini makan apa? Kadang-kadang itu merepresentasikan sesuatu yang secara somatik ya, di bawah sadar, yang sifatnya ragawi, yang itu adalah sebuah pencariannya dia gitu. Mungkin dia lapar, mungkin dia pengen sesuatu gitu. Tapi itu kan bawah sadar ya, pre-theoretical atau pre-conscious. Nah maka ketika diformulasikan menjadi pertanyaan, itu berarti kan ada sesuatu yang meluap, yang direpresentasikan oleh yang awalnya tidak terrepresentasikan, akhirnya terrepresentasikan, kira-kira gitu. Nah, buat aku, manusia itu bisa hidup karena dia punya pencarian gitu. Ketika dia nggak punya pencarian, maka dia akan berhenti untuk berjuang, berhenti untuk hidup. Nah, aku pribadi punya pencarian, teman-teman punya pencarian. Dan aku ngobrol dengan banyak orang di sini, ya kan biasa kan ketika di Boston, terus kenal dengan banyak teman-teman Indo, dikenal, di sini ada hamba Tuhan gitu, istilahnya pelayan gereja gitu. Akhirnya banyak nanya-nanya mereka. Dan aku bertemu dengan banyak orang yang sebenarnya punya pencarian, tapi tidak terluapkan di dalam pertanyaan. Maka akhirnya di dalam percakapan, aku membantu mereka memformulasikan pertanyaannya. Aku nggak ngasih jawabannya, karena bisa jadi mungkin aku nggak expert di situ, tapi setidaknya membantu memformulasikan pertanyaannya. Nah kenapa? Balik lagi, karena buat aku pertanyaan itu penting. Nah pertanyaanlah yang akan mendorong kita hidup, mendrive kita, dan menentukan kita mau melangkah kemana. Kita mau masuk institusi tertentu, sebelumnya pasti harus ada pertanyaan, saya mau jadi apa di dalam institusi itu. Ketika kita ditawari hal tertentu, pasti sebelumnya ada pertanyaan, saya butuh apa atau saya akan dapat apa dari tawaran itu. Semuanya berdasarkan pertanyaan gitu. Ketika kita tidak tahu tentang penderitaan, tidak tahu tentang perjalanan dunia ini, tidak tahu tentang apa yang terjadi di society kita, masalah-masalah yang ada, mungkin kita kesel gitu. Awalnya kesel, kenapa sih? Keselnya itu kadang-kadang tidak terformulasi, tapi ketika terformulasi jadi pertanyaan misalnya, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Ya, itu kan pertanyaan. Nah, di balik pertanyaan itu adalah sebuah pencarian gitu. Pencarian mengenal Tuhan yang ilahi lebih dalam supaya dia bisa make sense tentang dunia ini. Kira-kira itu sih konten pertamaku yang aku mau sharingin. Buat aku perjalanan yang aku lakukan sekarang adalah perjalanan yang penuh pertanyaan, dan perjalanan menggumulkan pertanyaan itu, aku nggak bilang pasti menjawab ya, tapi setidaknya mendalami pertanyaan itu adalah perjalanan yang tetap membuat aku hidup meskipun tantangannya banyak,
kadang stressful, kadang bingung, kadang disoriented, tapi itulah yang membuat aku punya makna gitu di dalam hidup. Itu aja, nanti mungkin aku bisa upload lagi